Selamat datang di Curhat Traders. Teman-teman bisa masuk aja ke sekolahtrading.id, kemudian curhat-curhat di situ. Kirim voice note juga bisa sekarang. Jadi silahkan cerita, teman-teman mau cerita apa. Jadi biasanya kalau kita cerita itu lebih tenang biasanya. Walaupun mungkin masalahnya tetap ada, tapi setidaknya lebih tenang. Dan ini anonim, jadi nggak tahu siapa yang cerita. Saya mengenal dunia trading benar-benar masih pemula, baru lihat sekitar 2 minggu kemarin. Karena tertarik dengan ajaran Mas Tama di YouTube dan di Discord, jadi saya ikutan pelajari trading ini. Thank you Pak sudah milih kita untuk support Bapak di trading journey-nya Anda. Perungkat Mas Tama kurang lebih 15 juta dalam kurun waktu 2 hari. Saya pakai broker MIFX dengan akun ultra low. Tiap kali saya depo senang rasanya, namun di saat dapat WA MC dari broker, rasanya panas dingin campur gemeteran. Dan langsung cepet-cepet saya depo lagi di saat itu juga. Saya juga kadang-kadang bingung seperti apa kesalahan saya. Padahal SL udah sering kita ubah ke atas dikit-dikit, kok malah jadi kena SL. Sampai pernah kali waktu 3 hari kemarin saya kurang tidur. Dari pagi ketemu pagi, liatin pergerakan chart sambil backtest kesalahan saya. Meskipun badan rasanya rubuh, tetap saya lanjutin. Ternyata malah kena SL terus mas. Kena SL saya masuk lagi sesuai prediksi saya. Terus seperti itu saya lakukan selama 2 minggu kemarin. Sampai saking bingungnya saya analisis di Nasdaq. Dia ya mas, solusinya kok saya jadi salah terus. Padahal area support dan resisten dan area trend, area turun sudah saya praktekin seperti di video Mas Tama yang berjudul Technical Analysis. Pas entry harga kok tiba-tiba turun padahal udah benar. Saya analisa di support dan resisten, di M15, lihat juga di M5 dan di M530 juga. Saya mainnya gak scalp mas. Per 10 menit saya close dan sering gak sesuai ekspektasi, pas entry buy malah sell. Dan juga sebaliknya, tolong koreksi kesalahan saya mas. Bener-bener saya stres sampai hari ini. Belum cek kesalahan lagi saya di riwayat jual beli karena masih agak bingung. Cari kesalahan saya di mana. Kalau misal butuh untuk riwayat saya, boleh mas. Nanti saya kirim jadi bisa tahu kesalahan saya di mana. Suwun Mas Tama. Oke, sama-sama Pak. Jadi ada gini, menariknya itu di trading itu kebiasaan. Banyak sekali sekarang kan mereka itu membuat kebiasaan deposit. Jadi udahlah masukin nanti dapat untungnya banyak, kita full margin aja bareng-bareng kayak gitu. Itu sebenarnya kurang begitu bagus. Yang kayak IP-nya teman-temannya nggak begitu juga. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang habis. Jadi mereka emang apa ya, deposit habis, deposit dapat jackpot, kemudian deposit lagi habis lagi. Nah kayak gitu yang nggak bagus itu sebenarnya depositnya, kebiasaan deposit. Kalau nggak ada yang didepositin bingung. Atau kalau nggak gitu Bapak tadi kan bilang toh saya mau buru-buruan karena udah MC saya mau deposit. Nah itu udah salah satu udah salah satu yang nggak sehatnya di situ. Udah bingung untuk deposit lagi, udah kebiasaan karena udah kebiasaan deposit, akhirnya sampai minus di 15 juta tadi. Oke. Nah, sebenarnya solusinya gimana kok sering SL? Sebenarnya gini, Pak. Untuk kita tahu SL enggaknya, kita harus backtest dulu, cocok enggak strateginya. Jadi backtest, dicoba dari 100 kali trade, saya rugi berapa kali? SLTP ditaruh loh ya, bukan nggak ada. Dari SLTP taruh, dari 100 kali entry saya rugi berapa kali, saya untung berapa kali, kelihatan nanti. Nah ini oke kok Mas Yan. Jadi kita punya data. Nah untuk yang paling awal kan sering MC tuh, mending gini aja, masukin yang agak besar. Jadi contoh di 5 juta lah atau 10 juta, 10 juta lah kan udah rugi 15 juta. Jadi contoh saya udah nyimpen mah untuk trading banyak 10 juta. Jangan pakai akun standar, coba pakai akun sen aja, kemudian pakai lot 0,01 sen, coba aja. Nah itu bisa bagus jangka panjang nanti, bisa bagus jangka panjang. Ingat bukan akun standar, akun sen. Jadi kalau akun sen itu
$1.000 itu jadi 100.000 sen. Tulisannya di MetaTrader itu 100.000. Ketika kita pakai lot 0,01 itu resikonya kecil. Nah itu enak. MC jauh, bingung Bapak mau MC itu. Tapi harus ingat harus pakai 0,01. Nah dicoba aja. Itu room cut itu kata-kata jarang banget pastinya. Dicoba aja ya. Sebenarnya bukan masalah di strateginya kok, masalah di psikologinya aja, dibenerin aja, oke? Banyak, masih belum tahu kesalahan saya di mana, rungkat terus. Kesalahannya Bapak itu sebenarnya di resiko terlalu besar sebenarnya. Makanya coba aja yang saya bilang tadi, itu buat coba-coba aja hasilnya gimana. Karena yang selama ini saya lihat teman-teman yang juga suka saya saranin itu works, itu berhasil buat mereka. Jadi mungkin berhasil buat Bapak, dicoba aja. Saya masih tertarik trading forex. Saya masih terima kesalahan meskipun belum mengikhlaskan. Saya mulai cari kerja tambahan untuk main forex selanjutnya. Kalau Bapak mau trading, pastiin contoh dapat gaji di 3 juta, ya 300.000 disimpan tiap bulan buat trading, itu juga bisa. Nggak usah terlalu keburu-buru, jangan, bahaya. Pelan-pelan aja. Nggak usah ngikutin influencer yang macam-macam, yang full margin. Kalau nggak gitu nggak kaya, nggak usah. Biarin, nyantai aja. Mista, tata dulu kehidupannya. Kalau kehidupan aja udah belum ketata, ngapain kalian mau full margin? Wes tak ketata dulu, baru nanti kalian mau ngapa-ngapain terserah. Jangan percaya sama sinyal dan promo-promo, ikut masterclass dengan sinyal yang nggak bagus. Menurut saya, pada saya tes juga hasilnya juga kurang bagus. Jadi lebih baik pakai gaya sinyal trading sendiri aja. Tetap semangat untuk belajar meskipun sering rungkat. Kata Mas Tama, pelan-pelan aja, aja susu-susu, mengko ujungnya nesu. Siap. Oke, thank you.